Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini di samping saya adalah Baby Gracia. Apa kabar, Baby? Baik. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak yang selama ini? Soalnya yang hadir di sini tuh selalu ada kaitannya dengan pesugihan, kesurupan, melihat sosok hantu, dan lain-lain. Kebetulan kalau aku pribadi nggak pernah. Oke. Tapi pernah pembantu rumah tanggaku katanya ngelihat sosok. Itu Sosoknya seperti apa? sosoknya kata seorang kakek-kakek di rumahku sendiri. Kebetulan waktu itu dia lagi mau sholat, terus menampakkan diri di balik jendela gitu. Habis itu langsung kabur. Kebetulan saya waktu itu lagi nggak ada di rumah, langsung ditelepon sama mbaknya suruh pulang. Katanya pulang gitu. Kenapa gitu? Begitu sampai rumah diceritain kayak gitu. Terus tanggapan kamu setelah tahu ada sosok itu di rumah gimana? Ya kaget ya, kayak masa sih nggak percaya, karena saya di rumah itu bertahun-tahun nggak pernah ngeliat nggak yang pernah, seperti jangan itu. sampai juga sih, nggak pernah ngeliat gitu, diganggu pun nggak pernah juga gitu. Makanya sih, tapi dia benar-benar saya benar-benar lihat gitu, sampai sumpah-sumpah segala macam, dia meyakinkan saya bahwasanya dia memang melihat penampakan itu. Tapi setelah itu nggak pernah muncul lagi? Kalau menampakkan diri sih saya dan suami tuh nggak pernah ya ngelihat, tapi kadang suami kan kadang suka tidur agak larut malam, denger sih beberapa kali, tapi untuk nampakin enggak gitu. Oh, suka ada suara-suara Kan itu aneh gitu. posisinya di atas kan, di lantai 2. Ya mungkin kayak denger bunyi apa, cuma suami mikirnya nggak dia anggap serius. Itu paling cuma apa, atau tikus atau apa gitu, atau kucing gitu mikirnya. Tapi kalau sama mbak itu benar-benar ditampakin, udah abis itu mbaknya langsung minta pulang malam itu juga. Dan Enggak. dia balik lagi sampai Enggak. sekarang? Oke, Enggak. mudah-mudahan semalam hari ini kamu nggak akan melihat hal-hal yang aneh. Jangan ya, sampai. Baby ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku pernah memakan anaknya sendiri. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tisa. Selamat malam, Mbak Tisa. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan pada kami, Mbak? Saya ibu rumah tangga. Saya pernah bunuh anak saya. Karena apa ya? Saya kalau melihat bayi usia 1 sampai 6 bulan itu rasanya saya pengen bahkan anak saya pun saya makan. Merinding. Saya jadi merinding itu Aduh. nggak ada alasannya. Awalnya bisa seperti itu gimana kronologisnya? Tidak tahu. Yang jelas saya melihat anak saya ini bawaannya saya nafsu. Jadi pengen benar saya dia pelan-pelan saya ambil. Saya mulai dari lehernya dulu, lalu semua sampai tahu anak saya sudah tahu saya juga anak saya. Lalu itu saja. Setelah apa rasanya? Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak sadar apa-apa. Suami tahu soal ini? Justru suami saya yang melaporkan saya ke polisi. Tapi saya nggak di penjara karena ini dianggap saya orang gila. Saya masuk di rumah sakit jiwa. Itu sudah lama kejadiannya? Sudah lumayan beberapa. Sekarang tahun ini. masih suka ada muncul perasaan itu nggak? Kadang-kadang saya masih bernafsu gede ya, kepengen lihat bayi-bayi itu pengen saya, tapi saya tahan. Saya bisa menahannya.
Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Aduh, cantiknya anak bunda. Aku pulang, Pak. Ma, aku pulang. Ma. Enggak, Pak. Pak. Lu nggak tahu dia. Aku nggak ngapain anak kita. Enggak, Pak. Serius, enggak. Kamu manusia apa hantu sih? Aku nggak sadar, Pak. Pak, aku nggak sadar. Gue laporin Ante. Ngapain, Ayo. jangan, Pak. Sialan lu. Pak, jangan. Tidak percaya lagi sama lo. Gue bakal ninggalin lo. Gue bakal lapor polisi. Aku mohon, Gak tahu diri kamu. lagi, Pak. Aku mohon. Halo Pak Polisi. Mama jangan, Ya, Pak. Pak. Aku nggak akan Di sini ada Pak. Pak. Ya. Dia istri saya Pak. Allah. Diam kamu. Pak, aku mohon. Iya Pak. Mohon segera sini Pak. Pokoknya lo udah lapor polisi supaya lo masuk penjara. Ini kenapa? Mah? Hah? Mah, ada mah? 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 Apa-apaan lu gila ya? Ini anak orang, Mah! Apa-apaan kamu? Mah! Mah! Dan sekarang tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya pengen hidup normal. Normal seperti wanita normal layaknya. Saya pengen berumah tangga. Saya punya suami, punya anak. Hidup damai lah, seperti itu. Saya pengen tahu ada apa saya ini sebetulnya ya. Belum pernah cari tahu sebelumnya kenapa sebabnya bisa kayak gini. Tidak. Oke. Baik, kalau begitu Tisa, kami akan ajak Anda langsung untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tisa, mendiami rumah bernomor 22. Terlahir tanggal 18 April 1983. Dia memiliki karakter dan pendirian yang kuat. Tetapi tabiatnya suka memerintah terkadang semena-mena. Entah kenapa saya melihat sesuatu yang tak lazim di dalam kondisi kejiwaannya. Tisa seperti terombang-ambing dalam aura kegelapan. Aura itu muncul secara tiba-tiba dalam jiwanya. Seperti telah ditanam sejak ia lahir. Kehidupannya dipenuhi oleh kekecewaan dan kesedihan yang mendalam. Saya mencium bau amis dan bau darah yang sangat pekat di dirinya, Tisa. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Saya mencium bau amis ya di sini. Iya, saya juga dari tadi ini ada bau amis yang nggak biasanya sih. Bau darah atau bau amis ya? Baik. Tisa, tanggal 18 bulan 4 1983 dengan nomor rumah 22. Tisa adalah seorang ibu rumah tangga dan pernah anaknya sendiri. Biasanya melihat bayi usia 6 bulan sampai 1 tahun bawaannya mau. Dan sudah waktu itu dilaporkan ke polisi oleh sang suami, tapi tidak dipenjara karena dianggap punya kelainan jiwa dan masuk ke rumah sakit jiwa. Sekarang sudah keluar tapi rasa itu masih suka muncul. Makanya datang ke Menembus Mata Batin supaya bisa menghilangkan rasa yang suka mengganggu ini. Gitu ya. Ya. Baunya dari sini, Bay. Itu bau apa ya, Ron? Kalian ngecium bau amis gak? Bau kan? Saya harus cari tahu ini bau apa.
di sekitarnya Tisa. Di sekitarnya Batisa. Saya sebelah sini sih emang bau amis banget nih. Maaf, Kak Bayu. Silakan. Aku mau pulang aja. Jangan. Kenapa? Aku soalnya... Aku kesini bawa anak aku. 2 bulan aku takut. Aku takut. Tenang ya. Kita Kita coba tenangin dulu. Aku bawa anak aku masih bayi. Aku takut. Iya, kita coba cari solusinya. Kita pastiin bayinya Mbak Baby aman. Ya, Iya, kita Mbak nggak akan Baby di mana? biarin Aku dia nggak sampai ngelakuin. bisa kebayangin waktu dia ngomong dia. Aduh, aku takut. Butuh air putih dulu ya. Betul, biar tenang kita ya. harus tenangin. Ini trauma yang menyeramkan sekali loh. Iya. Soalnya aku bawa anak aku, Kak Roy. Iya, pokoknya kita pastiin anaknya di ruangan Ruangan yang berbeda tunggu, ya. kan? Nanti Iya, tolong di kita ruangan berbeda. ruangan Jangan berbeda. sampai ada yang masuk ke sana. Tolong ditemenin di sana, jangan sampai ada yang buka pintunya. Bahaya sekali. Kita tenang ya Mbak Baby. Sekarang masih tinggal bersama suami. Sudah cerai. Mantan suami ya. Kita minum dulu Mbak Baby. Terus waktu di rumah sakit jiwa, hasil observasinya apa? Emang ada kelainan jiwa? Tidak. Waktu mau apa sih yang menggerakkan tangan Anda ngambil bayi, terus pelan-pelan dimulai dari leher? Apa yang ngegerakin itu rasanya? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba tuh ngelihat kepengen, seperti gitu loh. Bayiku itu seperti di Enggak, depanku Bol. ini. Kamu ada kelainan jiwa ya. Baik, lihat deh mata dia semuanya hitam loh. Enggak. Iya, besar banget. Enggak ada buatannya putihnya pupilnya. itu Iya. pupilnya. Dan itu mengerikan sekali. Saya lihat dalam bau amis dan bau darah di sini memang bekas adanya peristiwa itu. Itu terjadi pada tahun berapa ya? Tahun berapa, Mbak Sekitar Lisa? 4 tahun yang lalu lah. 3 atau 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu. Oke. Saya nggak ingat. Yang hanya bayi sendiri atau ada bayi orang lain? Semua kalau saya melihat bayi, apa aja berwujud bayi, Udah banyak korbannya. ya tapi saya tidak. Lebih dari 5? Ya. Oh, baby, kamu jangan lihat matanya ya. Saya takut kamu kemasukan karena dia punya roh juga. Roh bayi-bayi yang udah di jadinya kayak Ikutin nih. ambar. Dan tuh jadi kayak aku nggak tahu bahasanya tapi kayak gini. Mereka tuh ngikutin di belakang kayak anak ambar. Karena palanya pada putus semuanya. Sebenarnya dia nggak jujur sama saya. Si Mbak Tisa itu udah lebih dari beberapa kali. Tapi yang ketahuan dari orang-orang itu cuma tadi kamu sebutkan 5, 6, dia bilang lebih dari itu. Lebih dari 5. saya lihat 10. Karena habit kebiasaan. Jadi bawaannya pengen lagi gitu. Kayak seorang perokok gitu loh, kayak Kecanduan? kecandu ya. Sesuatu yang ada baik, pokoknya ada satu kepala, kemudian kalau misalnya kayak gitu ya, dia punya kekuatan. Saya tuh curiga dia punya kekuatan supranatural di sini. Makanya bau amis nih. Sebenarnya masuk rumah sakit jiwa waktu itu adalah langkah yang tepat. Tapi ternyata masuk rumah sakit jiwa, dia juga ditempelin sama makhluk halus. Masih ada yang ikut sama dia. Sampai sekarang. Saya nggak habis pikir gitu, ada seorang wanita yang seorang ibu, anak yang dilahirin dari rahimnya sendiri, kondisinya hidup lagi. Terus baik. Dan sampai itu orang tua dari bayi yang jadi korban. Gimana reaksi mereka? Saya tidak ingat apa-apa. Kalau tidak ingat apa-apa.
dia nggak ada rasa bersalah loh ketika dia ngomong itu, melakukan pengakuan di depan kami dan semua orang yang di sini. Saya merasa memang benar ada sisi gangguan kejiwaan, tetapi juga ada energi makhluk halus lainnya. Dia tuh gini, jadi saya ngelihat dia tuh juga ada yang ngikut gitu loh, bentuknya wanita tapi lidahnya panjang banget. Itu apa ya saya ngeliatnya, jadi kayak wanita. Kemudian ini saya ngeliat di sini nih, Itu lidahnya. tuh. Bayangin deh, ini ada bertahun-tahun setelah dia 1, 2 bayi, akhirnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Dan ternyata banyak banget korbannya, lebih dari 10. Kamu coba tanya dia deh, kamu sadar nggak, Mbak? Saya tidak menjudge, saya tidak menghakimi, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan seseorang yang suci juga untuk menghakimi orang. Tetapi saya hanya ingin melayangkan pertanyaan. Mbak Tisa ngaku deh, sebenarnya korbannya hampir 15 kan? Iya. See, ini my point. Iya, jadi banyak korban. Jadi ketika udah ada mengalami 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kecanduan. Dia mau lagi, dan mau lagi. Setiap lihat bayi, Siapapun, bayi siapapun. bayi siapapun. Iya. Entah kenapa juga saya ngelihat dia punya frekuensi otak yang bisa mempengaruhi orang loh. Ya maksud saya, bayinya bisa kayak Ikut aja gitu. Orang supaya minjemin bayinya. Iya lucu ya, lucu. Dia ambil, dia gendong, terus dibawa kabur dan dia... Ya jadi ini bayi. Tapi saya ngeliat tiba-tiba kalau lucu, siapa namanya? Maaf ya Mbak Baby, saya harus ceritain semuanya dan kamu harus kuat. Ini saya lihat nih siapa ya? Ini kamu ngelihat ada di sini sekarang, Roy. Betul sekali, Bay. Dia ada di sini dan dia nggak suka kita omongin dan dia nggak suka saya gambar. Tapi saya orangnya nggak suka kalau setengah-setengah. Saya itu akan menantang orang-orang atau setan-setan yang berkeliaran. Saya nggak peduli dia marah apa enggak, tapi dia ngelakuin perbuatan yang menyeramkan. Ini keterlaluan sih. Sudah ada tindakan, maksudnya tindakan ada itu belum? Udah masuk sel? Udah enggak, dia waktu dilaporin ke polisi dilepasin, tidak masuk penjara karena dianggap punya kelainan jiwa. Sayang sekali ya. Jadi dianggap sakit jiwa, masuknya ke rumah sakit jiwa. Oke. Pertama kali sosok ini ngikutin dia karena apa ya, Roy, menurut kamu? Karena awalnya ngeliat bayi. Terus dari dirinya sendiri dong sebenarnya muncul. Iya. Yang akhirnya malah mengundang makhluk-makhluk ini. Tuh, Simbatisa ini setengah gangguan jiwa, tapi seperempat lainnya gangguan makhluk astral. Jadi lengkap tuh. Dari cara matanya memandang, dari cara duduknya, dia tidak ada rasa bersalah atas korban-korban yang banyak dilakuin. Dan saya ngerasain ini, ya, gangguan jiwa. Tetapi memang ada roh-roh yang lain. Kamu tahu nggak sih akibatnya Mbak Tisa? Gara-gara kamu 1, 2 dan 3 akhirnya mengundang makhluk-makhluk untuk minta tumbal lagi dan lagi. Mungkin dia nggak sadar, Bay. Tapi orang yang